pada guru, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Demi Mahardika. Saya adalah guru PPKN di SMK Negeri 1 Waitenung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Lampung. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran PPKN dengan materi Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan diperiksa kembali sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silakan dibuang. Cek ya, biar nanti belajarnya nyaman. Sudah semua ya? Sebelum belajar kita berdoa dulu. Silahkan salah satu dipimpin untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sudah selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan dulu. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya, Senin 12 Juni. Ahmad Wiji Saputra, hadir Pak. Alfiani, Amelia Hidayanti, Anggi Safitri, Hadir Pak. Clara Pratika Bella, Hadir Pak. Elia Kusadia, Johannes Ramadan, Lola Egidia, Hadir Pak. Matati, Hadir. Ramayani, Hadir Pak. Rohimah, Hadir Pak. Selma El Wulandari, Hadir Pak. Juliana Fitriani. Baik, hadir semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Mewaspadai ancaman pada negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya apa aja sih? Saya Pak. Ya. Ada ancaman dari
sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hari ini kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia. Baik, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Ya. Kompetensi dasar materi kali ini yang pertama, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, menyajikan hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi materi kali ini yang harus kalian capai adalah mengenai mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yaitu kompetensi dasarnya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengidentifikasi makna persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Dan yang selanjutnya, mengidentifikasi prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Teknik penilaian yang akan Bapak lakukan pada materi hari ini, yang pertama ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini akan Bapak lakukan ketika anak-anak mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan ini nanti menjawab soal. Nanti akan ada soal post-test dan LKPD yang harus dikerjakan. Yang selanjutnya penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini meliputi nanti penyajian hasil diskusi di depan. Nah, ini nanti yang akan Bapak nilai. Itu lingkup penilaian. Baik anak-anak, Bapak ada video ya. Sebelum materi dimulai, Bapak ada video. Silakan anak-anak nanti simak videonya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat klasisasi bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu bergeserannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Baru saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari video yang anak-anak saksikan tadi, ada yang bisa menarik kesimpulan dari video tadi? Ya. Kesimpulannya, kita harus saling menghargai satu sama lain baik berbeda keyakinan, budaya, ras, dan agama. Ada lagi? Ya. Satu lagi, jangan pernah membedakan apapun itu, baik warna kulit, suku, ataupun ras. Ya. Jadi video tadi menampilkan bahwa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita tidak boleh membeda-bedakan kayak suku, ras, agama. Ada yang tahu makna dari persatuan? Persatuan, gabungan. Selain gabungan, ada lagi yang tahu? Ikatan. Terus? Kumpulan. Nah, kelas ini termasuk
persatuan bukan? Ya. Nah, ada ikatan dan kumpulan dan gabungan. Ya. Nah, itu akan terjadi yang namanya kalau bahasa anak sekarang itu apa? Circle. Circle itu apa ya? Geng-gengan lah ya, bahasanya geng-gengan. Nah, di kelas ini ada nggak seperti itu? Ada. Nah, kalau udah seperti itu, misalnya circle kelompok Nyiroro Kidul, Nyiroro Jongrang misalnya nggak mau, atau circle-nya orang Sunda, ya temannya orang Sunda nggak mau dengan yang lain. Nah, itu yang harus kita waspadai untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan berarti gabungan ikatan. Kalau sudah dalam satu persatuan biasanya ada ikatan. Jadi di sini ya ada di sini kan bermacam-macam ya. Ada yang suku Sunda lebih karakternya pasti beda-beda. Suku Sunda karakternya mungkin A, suku Jawa karakternya B. Tetapi dengan dipadukan dalam satu kelas dibuat menjadi gabungan dan persatuan. Jadi kesatuan itu hasil dari persatuan. Kalau tidak bersatu, apakah akan aman? Tidak. Apakah akan sentosa? Tidak. Yang namanya tidak bersatu atau anak-anak mendiami di suatu tempat yang banyak konflik. Apa yang dirasakan? Yang pertama pasti tidak akan betah. Ya. Baru pulang udah ada batu melayang. Baru mau tidur sudah ada yang bertengkar di depan rumah atau sudah terkapar misalnya. Biasanya ya tidak ada rasa aman, sentosa, apalagi jaya. Nah, itu tadi anak-anak materi untuk hari ini. Nah, sekarang Bapak akan menerapkan metode snowball throwing. Metode snowball throwing ini metode yang nanti anak-anak buat pertanyaan. Buat pertanyaan, satu orang satu pertanyaannya, nanti silakan dikumpul. Lalu Bapak sudah menyiapkan bola. Nah, ini bola. Ya, snowball itu kan kalau bahasa Indonesianya bola salju. Throwing itu lempar bola salju. Berhubung di Indonesia ini tidak ada salju, makanya snowballnya Bapak ganti dengan bola. Nah, bola ini nanti salah satu dari anak-anak maju, pegang bolanya, tapi menghadap ke belakang, nanti lempar secara random. Nah, yang kena atau yang nangkap bola ini, dialah yang maju dan mengambil pertanyaan yang tadi anak-anak sudah buat dan mengambilnya juga secara acak. Paham? Oke, jadi untuk langkah yang pertama silakan anak-anak buat pertanyaan satu orang satu di kertas lalu nanti dikumpul. Silakan. Sudah membuat soalnya? Sudah. Kalau sudah silakan digulung-gulung kecil-kecil, dikumpulkan ke depan di sini. Soalnya, ayo silakan. Taruh aja sini. Kalau sudah semua, soal sudah semua, Bapak akan pilih secara acak untuk yang melempar bola pertama. Ya. Silakan, lihat. Belum. Jangan menghindar ya. Masa menghindar?
Silakan duduk ya. Ya, silakan ambil salah satu pertanyaan, nanti silakan dijawab. Milih random. Nah, silakan di situ. Dibacakan soalnya lalu dijawab. Ancaman di bidang ideologi terdapat peristiwa pemberontakan pertama di Madiun pada tahun, jawabannya 1948. Betul? Silakan Wiji ambil bolanya terus dilemparkan secara random. Jangan incer. Loh, gelas itu boleh. Nah, ya pojok, Ya, silakan ambil salah satu pertanyaan, nanti silakan dijawab. Jangan lupa bacakan pertanyaannya. Sebutkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jawabannya, bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, Sumpah Pemuda Bhinneka Tunggal Ika. Benar? Kamu melemparkan secara acak. Nah, gitu pasrah. Ambil bolanya. Pertanyaannya itu, sebutkan perilaku yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu tadi metode snowball throwing ya. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi anak-anak ke beberapa kelompok. Sudah Bapak bagi. Nanti setelah dibagi silakan berkelompok. Nanti akan Bapak berikan soal untuk didiskusikan. Paham? Baik, langsung saja Bapak bagi. Kelompok 1 Ahmad Wiji Saputra, Desti Adelia, Anggi Sapitri, Ramayani, Selma Elviana. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Lola Idia, Delia Doviani, Clara, Wulandari, Putri Lestari. Kelompok 3 Vina Ayu, Eliatus Sadia, Rohima, Putri Handayani, dan Amelia. Kelompok 4 Hani Dwi, Eva Fitri, Alfiani, Johannes, dan Yuliana. Kelompok terakhir Nabila, Fadila Limadanti, Supriyan, dan Matati. Itu tadi kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagi. Sekarang silahkan membentuk sebuah kelompok. Ya, dimulai dari sekarang. Sudah semua ya? Baik, nanti Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti silakan anak-anak kelompoknya kelompok berapa diisi, nama anggotanya silakan ditulis. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini di lembar kedua itu ada soal. Ya, ini ada soal. Di sini ada petunjuknya, dan di lembar ketiga itu ada lembar jawaban. Berarti anak-anak ngisi di sini. Paham? Ada pertanyaan? Baik, langsung saja Bapak bagikan LKPD-nya. Sudah semua LKPD-nya sudah dapat? Kalau sudah dapat silakan dikerjakan.
silakan. Ini sudah mengidentifikasi. Identifikasi apa? Identifikasi dan lain. Ya, kalau faktor pendukung itu kenapa itu jadi faktor ini pertanyaannya identifikasi gambar dua-duanya apakah itu faktor pendukung atau faktor penghambat. Kalau faktor pendukung kenapa alasannya pendukung anak-anak, biar tambah semangat kita explain dulu ya. Oke, sambil lihatnya. Kita yel-yel aja. Nanti kalau Bapak bilang SMK, kalian ya bisa. SMK hebat, SMK bisa. Oke, paham? Oke, siap ya? SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. Sudah, anak-anak? Sudah. Baik, untuk yang akan presentasi akan Bapak acak secara random dengan menggunakan website Wheels of Name. Jadi sudah Bapak buat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan Bapak spin yang nanti akan kelihatan siapa yang akan maju ke depan duluan. Siap ya? Siap. Kita mulai saja. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini, saya Lola Edi Dias sebagai pengajar materi akan menjelaskan sedikit tentang sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Namanya
akan Bapak undi lagi. Silakan bersiap-siap. Ya, kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang akan dikatakan dalam hal ini. Faktor pendukung dan faktor penghambat persatuan kesatuan Pancasila, yaitu faktor pendukungnya karena yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Yang sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Menurut kelompok kalian, apa saja sih faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami meminta izin untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Ya, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Hernia Syania yang akan dijawab oleh Rian. Apa saja faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya adalah Sumpah Pemuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 5. Kelompok selanjutnya akan Bapak undi lagi. Silakan bersiap-siap. Kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lian Sadia sebagai moderator. Di sini saya akan mempresentasikan faktor pendukung dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Amel dan Vina. Yang satu, gambar pertama termasuk faktor sekian pembahasan dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain. Saya mau bertanya, apakah geografis merupakan faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Planet. Jakarta letak geografis merupakan wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kondisi ini semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, setelah tadi kita melakukan diskusi dan presentasi, tadi untuk kelompok yang presentasi, Bapak nilai sudah bagus semua ya. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan post test. Sudah kembali ya ke tempat duduknya masing-masing. Baik, ini Bapak ada post test. Post test ini dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh ada yang mencontek untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai materi yang Bapak sampaikan hari ini. Paham? Paham.
Silakan hostesnya diisi di kolom jawaban. Di situ ada. Isi. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Sudah semua? Baik ya. Setelah anak-anak mengikuti materi hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, lihat. Menurut saya kesimpulannya bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pasti ada faktor pendorong dan penghambatnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa bersikap saling menghargai dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, itu tadi kesimpulan materi yang disampaikan oleh Elia, bahwa kita sebagai generasi penerus untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai, ya, toleransi. Tuh. Dari rangkaian awal sampai akhir tadi, menurut anak-anak, metode snowball throwing itu seperti apa? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Ada yang lain? Seru, asik. Nah, jadi kenapa Bapak menggunakan metode snowball throwing ini mempunyai tujuan agar kelasnya ceria, ya, siswanya lebih aktif lagi. Maksud dari penggunaan metode snowball throwing. Dan tadi juga dari hasil diskusi presentasinya Bapak nilai sudah bagus, sudah memahami apa yang disampaikan untuk materi hari ini. Dan Bapak harapkan ke depannya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran harus lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Baik, untuk materi pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara